Masa depan Robert Lewandowski di Barcelona mulai memasuki fase penting menjelang akhir musim. Striker veteran asal Polandia itu dikabarkan semakin dekat dengan tawaran besar dari klub Arab Saudi Al Hilal. Menurut laporan jurnalis Polandia Jaroslaw Kolinski, Al Hilal sudah mengajukan proposal resmi untuk mendatangkan Lewandowski. Bahkan proses negosiasi disebut sudah memasuki tahap lanjutan antara kedua pihak. Dalam proposal tersebut, Al Hilal menawarkan gaji sekitar 90 juta euro per musim atau setara kurang lebih 1,85 triliun rupiah. Angka ini akan menempatkan Lewandowski sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia sepak bola. Meski begitu, hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi yang ditandatangani. Namun, Al Hilal disebut menjadi klub yang paling serius dan agresif dalam upaya merekrut mantan striker Bayern Munchen tersebut. João Pedro mengungkapkan ambisinya untuk bisa mencapai level striker top dunia seperti Harry Kane. Saat ini, João Pedro memperkuat Chelsea dan menjadikan Harry Kane sebagai salah satu inspirasi utama dalam karirnya. Harry Kane sendiri dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik di generasinya dengan catatan lebih dari 400 gol dan puluhan assist sepanjang karirnya bersama Tottenham Hotspur dan Bayern Munchen. Konsistensinya membuat Kane dianggap sebagai standar tinggi bagi striker modern. Sementara itu, João Pedro tampil cukup produktif sejak bergabung dengan Chelsea dari Brighton and Hove Albion pada musim panas lalu. Ia mencatat sekitar 20 gol dan 9 assist dari 40 pertandingan di semua kompetisi. Dalam pernyataannya kepada TNT Sport dan Lens, João Pedro mengaku sering mengamati permainan Kane saat menghadapi langsung di lapangan dan bahkan sempat bertukar jersey dengannya. Ia menyebut Kane sebagai pemain yang sangat ia kagumi dan ingin dicontoh. Meski begitu, untuk mencapai level Harry Kane, João Pedro masih harus menempuh perjalanan panjang dan konsistensi di level tertinggi. Kenan Yildiz berharap rekan setimnya Dusan Vlahovic tetap bertahan di Juventus. Harapan itu muncul di tengah belum jelasnya masa depan Vlahovic yang kontraknya akan berakhir di akhir musim. Vlahovic sendiri belum mengambil keputusan terkait kelanjutan karirnya. Ia dikabarkan sempat dikaitkan dengan Barcelona, meski hingga kini belum ada keputusan resmi. Yildiz menegaskan bahwa ia tetap menghormati apapun keputusan yang akan diambil Vlahovic, baik bertahan maupun hengkang dari Juventus. Di sisi lain, Vlahovic juga mengalami musim yang kurang stabil karena mengalami cedera, di mana ia baru tampil dalam 17 pertandingan Serie A musim 2025-2026 dan mencetak 5 gol. Yan Diomande mengaku bangga setelah masuk radar Liverpool. Meski begitu, ia menegaskan masih ingin fokus penuh membela RB Leipzig. Diomande mengatakan ketertarikan dari klub besar seperti Liverpool menjadi motivasi tersendiri baginya. Namun ia tidak ingin terlalu memikirkan rumor transfer dan memilih tetap fokus di lapangan. Pemain berusia muda itu juga menegaskan saat ini dirinya masih terikat kontrak jangka panjang dengan Leipzig hingga tahun 2030, sehingga masa depannya masih berada di klub Jerman tersebut. Dalam pernyataan yang dikutip dari Liverpool.com, Diomande menyebut bahwa kabar ketertarikan klub besar justru membuatnya semakin termotivasi untuk tampil lebih baik. Ia menambahkan bahwa urusan di luar lapangan termasuk transfer akan diserahkan kepada pihak perwakilannya, sementara dirinya tetap fokus pada tugas utama sebagai pemain sepak bola. Presiden Real Madrid Florentino Perez menegaskan bahwa keputusan menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih bukanlah sebuah kesalahan. Meski musim ini Madrid berakhir tanpa satupun trofi. Xabi Alonso sebelumnya diberhentikan pada Januari, hanya 8 bulan setelah ditunjuk menggantikan Carlo Ancelotti. Selama menangani tim dalam 34 pertandingan, ia mencatat 24 kemenangan dan 6 kekalahan. Perez menjelaskan masalah utama yang membuat Real Madrid gagal musim ini adalah padatnya jadwal setelah tampil di Piala Dunia antar klub 2025. Kondisi itu membuat tim tidak menjalani pramusim dengan baik dan berdampak pada kebugaran pemain. Ia juga menyebut Madrid mengalami hingga 28 kasus cedera pemain dalam satu musim, ditambah pergantian pelatih di tengah jalan yang semakin mengganggu stabilitas tim. Menurut Perez, situasi bermain terus-menerus setiap 3 hingga 4 hari membuat tim tidak memiliki waktu pemulihan yang cukup, sehingga performa dan kondisi fisik pemain ikut menurun sepanjang musim.
Manchester City masih menjaga persaingan di papan atas Premier League meski jarak dengan Arsenal tetap ketat. Pelatih Pep Guardiola mengakui bahwa peluang juara timnya juga sangat dipengaruhi oleh hasil yang diraih Arsenal. Guardiola menegaskan Manchester City akan tetap berusaha menang di semua laga hingga akhir musim. Namun ia juga menyadari bahwa posisi di klasemen tidak sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri. Di tengah persaingan liga, Manchester City juga harus fokus ke final FA Cup melawan Chelsea yang akan digelar di Stadion Wembley. Kondisi ini membuat perhatian tim harus terbagi antara kompetisi liga dan laga final. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri dikabarkan semakin dekat untuk meninggalkan AC Milan pada akhir musim. Media Italia Corriere della Sera melaporkan situasi internal klub mulai memanas setelah muncul konflik antara Allegri dan Zlatan Ibrahimovic. Laporan tersebut menyebut hubungan keduanya memburuk sejak Milan kalah 0-1 dari Napoli pada awal April. Perdebatan soal posisi kiper ketiga untuk musim 2026-2027 disebut menjadi awal ketegangan di internal klub. Sejak kejadian itu, komunikasi antara Allegri dan Ibrahimovic dikabarkan hampir tidak berjalan. Ibrahimovic bahkan disebut sempat tidak terlihat di pusat latihan Milanello selama beberapa minggu sebelum akhirnya kembali baru-baru ini. Situasi ini terjadi saat performa Milan sedang tidak stabil di akhir musim. Tekanan kepada tim pelatih dan manajemen juga terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Menurut laporan Corriere della Sera, Allegri kini lebih condong untuk meninggalkan Milan setelah musim berakhir, terlepas dari hasil tim di akhir musim. Di saat yang sama, namanya juga mulai masuk dalam daftar kandidat pelatih baru tim nasional Italia. Peluang Allegri melatih Italia disebut bisa terbuka jika Giovanni Malago terpilih dalam pemilihan FIGC. Kondisi ini membuat masa depan Allegri semakin menjadi perhatian publik sepak bola Italia. Sergio Conceição mengungkapkan bahwa melatih AC Milan bukan hal yang mudah, terutama di tengah tekanan besar dari dalam dan luar klub. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara yang dikutip La Repubblica. Conceição sendiri mulai menangani Milan pada 30 Desember 2024 menggantikan Paulo Fonseca dengan kontrak hingga akhir musim 2025-2026. Dalam masa singkat itu, ia berhasil membawa Milan juara Supercoppa Italiana dan mencapai final Coppa Italia, meski hasil di Serie A hanya finish di posisi ke-8. Ia menyebut jadwal pertandingan yang padat menjadi masalah utama karena tim harus bermain setiap 3 hari, sehingga waktu latihan sangat terbatas dan lebih banyak fokus ke analisis video. Conceição juga mengatakan tekanan di Milan sangat tinggi, bahkan hasil imbang saja sudah bisa memicu rumor soal masa depan pelatih. Ia mencontohkan, setelah kemenangan Supercoppa, hasil imbang melawan Cagliari langsung memunculkan spekulasi pergantian pelatih. Selain itu, ia merasa tim kurang mendapat perlindungan dari klub. Kondisi ini diperburuk oleh tekanan supporter dan media sosial yang ikut mempengaruhi pemain di ruang ganti. Conceição menegaskan bahwa tanpa dukungan penuh dari klub, situasi seperti ini akan terus menyulitkan untuk tim. Masa depan Rafael Leao di AC Milan mulai menjadi sorotan jelang akhir musim Serie A. Media Italia Corriere dello Sport melaporkan hubungan Leao dengan supporter Milan sudah memburuk dan membuat peluang hengkangnya sang pemain semakin besar pada bursa transfer musim panas nanti. Leo yang masih terikat kontrak hingga Juni 2028 disebut kecewa setelah mendapat cemoohan dari pendukung Milan dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat melawan Udinese, Juventus, dan Atalanta. Situasi itu dikabarkan membuat winger asal Portugal tersebut mulai memikirkan masa depannya di San Siro. Menurut laporan Corriere dello Sport, Milan kini siap mendengarkan tawaran untuk Leo pada musim panas nanti. Klub disebut bersedia mempertimbangkan proposal di kisaran 50-60 juta euro. Nilai tersebut jauh lebih rendah dibanding klausul pelepasan Leo yang mencapai 175 juta euro. Klub asal Arab Saudi Al Hilal menjadi salah satu tim yang tertarik mendatangkan Leo. Kehadiran Theo Hernandez di klub tersebut disebut menjadi salah satu faktor ketertarikan Al Hilal. Meski begitu, Leo dikabarkan masih ingin bertahan di sepak bola Eropa dan bermain di kompetisi elit. Premier League disebut menjadi tujuan utama jika ia benar-benar meninggalkan AC Milan. Dua klub Inggris seperti Chelsea dan Manchester United disebut berpeluang ikut bersaing mendapatkan tanda tangan Leo karena sama-sama ingin menambah kekuatan di lini serang mereka.
Bryan Mbeumo menegaskan ambisinya untuk menjadi pemain terbaik dunia. Saat ini ia membela Manchester United dan merasa permainannya terus berkembang sejak pindah ke klub tersebut. Mbeumo didatangkan dari Brentford pada musim panas lalu. Sejauh ini ia sudah mencetak 10 gol dan 3 assist dari 32 pertandingan semua ajang domestik. Perannya ikut membantu Manchester United memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. MU juga masih berjuang mengamankan posisi 3 besar Liga Inggris dengan 2 laga tersisa, termasuk melawan Nottingham Forest. Meski begitu, catatan gol Mbeumo di MU belum setajam saat di Brentford ketika ia sempat mencetak 20 gol dalam satu musim Premier League. Namun, ia menilai dirinya tetap mengalami perkembangan. Ia menyebut kini lebih memahami cara memanfaatkan kecepatan dan pergerakan untuk membuka ruang dan meningkatkan peluang mencetak gol. Menurutnya, hal itu membuat performanya semakin membaik meski masih terus berproses.